wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Arlianti dari Program Studi Pendidikan Masyarakat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi penugasan ujian tengah semester dari mata kuliah Pendidikan Sepanjang Hayat. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu pendidikan sepanjang hayat dan pendidikan keaksaraan. Baik, saya juga di sini tidak sendiri. Tentunya ada seseorang yang akan saya wawancarai yang mungkin mengetahui pendidikan sepanjang hayat. Perkenalkan terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afi. Sebelum saya menjelaskan lebih lengkap lagi, apakah Kak Awal sudah mengetahui pendidikan sepanjang hayat? Sudah, namun tidak terlalu tahu lebih dalam lagi tentang pendidikan sepanjang hayat ini. Baik, sebelum itu saya ingin menjelaskan pendidikan sepanjang hayat itu apa. Sepanjang hayat merupakan konsep bahwa pembelajaran dan pendidikan tidak hanya di sekolah ataupun di waktu tertentu saja, melainkan pembelajaran dan pendidikan sepanjang hayat bisa kita dapatkan di mana saja dan kapan saja. Seperti dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, setiap tempat adalah sekolah dan setiap orang adalah guru. Pendidikan akan terus berlanjut seumur hidup kita. Seperti yang saya katakan sebelumnya, pembelajaran bisa kita dapatkan di mana saja dan kapan saja, karena mencakup pembelajaran formal, non-formal, dan informal. Misalnya di lingkungan sekitar kita bisa belajar menjahit atau merajut, dan masih banyak lagi yang kita bisa dapatkan dari masa bayi hingga masa tua nanti. Pendidikan sepanjang hayat juga memiliki beberapa tujuannya, yaitu salah satunya untuk mengembangkan pribadi, membantu individu untuk terus belajar dan tumbuh secara pribadi. Baik, sampai di sini saya ingin bertanya sedikit kepada Kak Awa. Apa pandangan pendidikan sepanjang hayat menurut kakaknya sendiri? Menurut saya sendiri, pendidikan sepanjang hayat ini konsepnya menekankan pentingnya proses belajar yang tidak terbatas pada usianya tertentu atau hanya di dalam lingkungan formal seperti sekolah, kuliah, atau dan lain-lain. Berarti bahwa belajar dapat terjadi kapan saja dan di mana saja seperti kata yang bilang tadi. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pendidikan keaksaraan. Jadi, pendidikan keaksaraan ini salah satu bentuk layanan pendidikan non-formal untuk masyarakat buta aksara seperti belajar membaca, menulis, dan berhitung. Tujuan dari pendidikan keaksaraan yaitu salah satunya adalah untuk menggali, mempelajari keterampilan dan sikap pembaharuan. Kak, saya ingin bertanya, apa saja contoh yang ada di dalam pendidikan keaksaraan ini? Baik, contohnya itu salah satunya pelatihan kepada ibu-ibu rumah tangga. Pelatihan ini memberikan kesempatan bagi ibu rumah tangga untuk belajar membaca dan menulis, sehingga mereka dapat lebih terlibat dalam pendidikan anak-anak mereka. Di beberapa komunitas, kelompok ibu-ibu dibentuk untuk mengikuti keaksaraan. Mereka belajar bersama sambil berbagi pengalaman dan mengatasi tantangan sehari-hari. Menurut Kak Awal sendiri, apakah awal literasinya udah bagus atau masih kurang, kayak malas membaca ataupun membaca teks yang panjang gitu? Saya sih, kayak diri saya sendiri, saya malas untuk membaca yang panjang-panjang seperti itu karena karena malas aja. Jadi Kak Awal ini kayak malas buat membaca literasi, masih kurang berarti ya? Iya, saya kurang. Tapi kalau misalnya tentang komik apa itulah yang lebih kayak ada poinnya. Jadi tentang literasi ini sangat penting juga untuk diingat bahwa setiap orang memiliki cara belajar dan membaca yang berbeda. Jika merasa kurang tertarik pada teks panjang, bisa mencoba membaca materi yang lebih singkat atau berbentuk visual. Seperti yang Kak Awa bilang tadi, kayak membaca komik yang poin-poinnya lebih jelas. Yang terpenting adalah menemukan cara yang paling nyaman untuk belajar dan terus mengembangkan minat membaca. Terima kasih Kak Awa sebelumnya karena udah mau saya wawancara pada hari ini. Dan terima kasih untuk jawabannya. Ya, sama-sama. Tujuan dari materi ini bahwa pendidikan sepanjang hayat dan pendidikan keaksaraan memiliki peran yang krusial dalam pemberdayaan individu dan masyarakat. Dengan menyediakan akses pada pendidikan yang berkelanjutan, kita dapat membantu individu untuk mengembangkan diri, berkontribusi lebih baik pada komunitas, dan
dan menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran di tahap kehidupan.